Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memimpin doa untuk Palestina bersama ribuan santri di Pondok Pesantren Minggir Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu kemarin. Sebelumnya, Menko Polhukam menyampaikan sikap pemerintah Indonesia tentang konflik antara Israel dan Palestina. Sesuai dengan prinsip dan tujuan negara Indonesia yang menganut perdamaian dunia, maka rakyat dan pemerintah Indonesia mengutuk keras tindakan kekerasan dan pembantaian di Gaza, Palestina oleh Israel. Ia juga mengatakan sikap tegas bahwa Indonesia selalu bersama dan mendukung perjuangan rakyat Palestina sudah dinyatakan sejak awal, yakni sejak era Bung Karno. Allah, muliakanlah kehidupan kaum muslimin, tinggikanlah derajat Islam di tengah-tengah dunia. Tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin yang berjihad di Palestina. Ya Allah, hancurkanlah kekuatan jahat orang-orang Yahudi dan Israel sampai mereka menyadari untuk membangun kedamaian di muka bumi ini. Yang menghubungkan antara utara dan selatan itu adalah jalan Salahuddin, jalan utama, dan jalan ini namanya jalan kematian ini. Karena di situ banyak kasus mobil-mobil itu dibom ketika berjalan. Dan warga yang sedang mengungsi pun terus berkali-kali dibom. Si Muhammad Kusen ini kan tadi bilang apa, tanggal 7 Oktober itu nggak ada kejadian ya? Tanggal 7 Oktober katanya masyarakat Israel yang mati itu sengaja ditembak oleh orang Israel sendiri katanya. Oh iya. Setahu saya pada saat itu si Muhammad Kusen ini keluar-keluar di TV OON itu kan dia kan berteriak takbir, takbir, tentara Allah kan itu kan pada tanggal 7 Oktober. Dia langsung siaran langsung itu kan live, takbir, takbir. Tentara Allah sudah menang kan gitu. Ini Muhammad Kusen ini dari mulut, dari bacotnya aja ini, makanya saya bilang tadi malam orang model kayak gini itu modalnya cuman bacot sama kentut bro. Itu aja, otak tuh nggak ada, bacot sama kentut. Dia sendiri tanggal 7 Oktober live loh bro. Dia paling sering live di TV OON ya, mengatakan Hamas tentara Allah. Dia juga mengatakan tiba-tiba ada pasukan berbaju putih, berjubah putih yang akhirnya tentara IDF, tentara Israel lari kocar-kacir. Ya, dia teriak takbir, takbir, takbir. Ini si Muhammad Kusen. Muhammad Kusen pula yang setelah Israel membalas, dia mencaci maki Israel, tapi sekarang dia ngomong bahwa tanggal 7 Oktober yang nyerang, yang membunuh rakyat sipil itu adalah tentara Israel. Pertanyaannya, kenapa Presiden Palestina mengutuk aksi Hamas tanggal 7 Oktober? Mengutuk ya. Bahwa sampai-sampai Presiden Palestina mengatakan peristiwa kebiadaban Hamas pada tanggal 7 Oktober terhadap rakyat sipil Israel tidak mewakili Palestina. Itu yang ngomong Presiden Palestina. Mahfud Abbas, bukan Mahfud MD, bukan. Mahfud Abbas. Ya. Kalau Mahfud MD doa kepada Allah agar membinasakan bangsa Yahudi, itu doanya Mahfud MD. Ya kan? Padahal dia sekarang masih Menko Polhukam terhadap kasus Jessica aja yang teraniaya, terkriminalisasi, dia tidak pernah berdoa, tidak pernah bacot. Nggak pernah bacot. Tidak pernah mendoakan Pulau Madura supaya subur. Tapi dia malah berdoa untuk Palestina supaya tentram, damai, makmur, sejahtera. Itu doanya Mahfud MD. Doain Indonesia nggak pernah, doain Madura nggak pernah. Mahmud Abbas mengutuk Hamas. Mahfud MD malah muji-muji Hamas. Terbalik nggak? Iya betul. Terbalik kan? Sama-sama Mahfud namanya nih.
yang satu profesor doktor, wes profesor lah pokoknya satu, Mahmud Abbas, sekolah pun enggak jelas. Tapi ternyata otaknya lebih pinter, perilakunya lebih pinter, hatinya lebih pinter. Dia bukan seorang profesor, Mahmud Abbas itu bukan seorang profesor. Kita sekarang ya, orang berpikir waras. Masih percayakah dengan Muhammad Hussein? Yang dia bilang bahwa mayat-mayat para syuhada baunya wangi. Kalau baunya wangi, kenapa lo lari? Kan enak dikelilingi minyak wangi. Bro, kalau kita bro, jujur bro Pavel aku tanya. Kalau bro Pavel di satu desa itu penuh dengan aroma minyak wangi. Bro Pavel mau pergi nggak dari situ bro? Enggak lah, wangi kok. Enggak lah, pasti enggak kan, wangi kan? Ngapain lari? Malah cium bau keringat di Tanah Abang. Tanah Abang ada minyak wangi. Keringat kuli yang ada di sana. Minyak telembuk yang ada. Tapi kenapa dia keluar-keluar bahwa mayat syuhada baunya wangi, tapi ternyata dia menghindar bau wangi. Dia mengatakan tentara Israel sudah hancur lebur belabur, tanknya hancur. Tapi kenapa dia lari? Kenapa dia teriak-teriak jihad pasti masuk surga? Kenapa dia lari? Padahal dia sudah di lokasi untuk berjihad. Dia kan sudah ada di lokasi. Kenapa tidak berjihad supaya masuk surga? Kenapa lari? Berarti dia nggak percaya dengan surga dia. Dia nggak percaya dengan jihad itu masuk surga. Nggak percaya si Muhammad Hussein ini. Kalau dia sangat percaya dengan agamanya, imannya, dia tetap akan digasa. Karena kalau dia mati pasti tubuhnya jadi minyak wangi, itu pertama. Kedua, dia langsung masuk surga. Masuk surga. Tapi kenapa dia lari? Inilah bukti dia tuh punya cuman modal bacot sama kentut bro. Bacot sama kentut. Pendidikan nggak ada. Itu rumah sakit Indonesia itu dibangun tahun 2008. Bukan 2010. Buka Google. Itu Merksi. Itu inisiatornya namanya Dr. Yose Rizal, orang Padang biasa, Sumatera Barat. Paham? Buka itu di Google. Rumah sakit Indonesia dibangun tahun berapa? Siapa otaknya tuh siapa? Otaknya siapa? Itu loh. Makanya bisa diresmikan oleh Yusuf Kala tahun 2000 sebelum 2014. Wakil presiden waktu itu Yusuf Kaing-Kaing itu masih wakil presiden. Paham nggak? Israel itu terkenal dengan punya agen intelijen namanya Mossad, itu paling terkenal, paling canggih. Kalah Dinas Rahasia Melayu itu kalah. Mereka tahu kok buktinya ya. Mereka mampu mendeteksi keberadaan penjahat-penjahat Nazi walaupun sudah 40-30 tahun. Bisa dideteksi keberadaan para penjahat-penjahat Nazi. Itulah hebatnya Mossad. Kalau cuma ngurusin Gaza itu Mossad itu tutup sambil kencing lah istilahnya. Dia tahu. Itu loh. Nah Muhammad Hussein ilmunya nggak ada, modal bacot sama kentut. Ya kayak gini jadinya. Persoalannya ya yang menonton ini orangnya juga ya mohon maaf lah ya, di otaknya isinya cuman kentut. Sesama kentut kan saling mendukung bro. Nggak pernah bisa berpikir waras. Kita simpati sama rakyat Palestina, penderitaannya kita simpati. Perlu tolong, perlu dibantu, perlu. Tapi sekarang kita lihat, saya satu hari ini melihat bukan TV ini media nasional ya, saya terutama dari media India Today itu. Sekarang di Palestina terjadi demo besar-besaran tiap hari mengutukin Hamas. Itu nggak pernah disiarkan di TV On, Tribun, nggak protes bro. Buktinya apa? Sekarang kita lihat lebih banyak bendera Palestina di negeri ini dibanding merah putih bro.
di kota saya, bro. Lebih ini bendera Palestina di mana-mana, bro. Besar-besar. Di tiang-tiang jembatan, semuanya bendera Palestina. Bendera Indonesia nggak ada, bro, merah putih. Bahkan di kantor-kantor pemerintah bendera merah putih nggak ada. Yang ada malah bendera Palestina. Ngeri nggak? Ngeri nggak? Ngeri. Ini gara-gara bacot sama kentut, bro. Kalau otak penuh dengan kentut ya kayak gini, bro. Kentut dianggap wangi, bro. Buset, si Husein bilang tentara Israel dungu katanya ya. Iya dong. Dia nggak tahu apa kalau berita sekarang ini baru-baru aja terjadi itu baru aja bah, masih anget gitu loh, 2-3 hari yang lalu, 2 hari lah. Ini beritanya masih sangat-sangat anget banget itu loh, apa namanya, gudang senjata sama tempat produksinya senjatanya Hamas itu udah dibombardir sama Israel, dan itu tepat banget, presisi banget dia cara nembaknya gitu loh dari udara, padahal bisa betul-betul kena target yang sangat-sangat tepat gitu loh. Dan ada beberapa yang melarikan diri, bang. Wih, langsung aja dia kena tembak itu langsung dari udara, kena langsung gitu, dibilang dungu. Sih bukan mentertawakan korban. Ya walaupun itu Hamas juga teroris juga atau apalah gitu ya. Kita bukannya mentertawakan orang yang jadi korban perang walaupun itu katakanlah itu musuh. Itulah namanya orang beradab gitu ya. Jadi mungkin dari pihak Israel sendiri juga begitu. Sebenarnya mereka nggak pengen bunuh orang kan, tapi terpaksa karena mereka yang lebih dulu melakukan pembunuhan terhadap warga Israel kan pada 7 Oktober itu. Dan dibilangnya sama si Hussein tadi, katanya 7 Oktober itu tidak pernah terjadi. Kedunguan apa lagi nih? Iya, maksud dia 7 Oktober itu memang terjadi, tapi Israel yang sengaja membunuh masyarakat sipilnya sendiri gitu. Oh, ini dia. Saya udah pernah menduga kayak begitu, bang. Ini orang nggak pernah cerita, nggak pernah ngomong sedikit pun menyinggung tentang 7 Oktober. Ini jangan-jangan begitu dia cerita, diputar balikan faktanya. Ya, nanti orang-orang itu rekayasanya Israel gitu. Iya. Ternyata dan dia bilang, iya, dan dia bilang 1 orang pun tidak ada tentara Hamas yang meninggal. Oh my god. Oh my god. Jadi yang mati semua hanyalah orang-orang sipil yang sengaja dibunuh sama Israel, kata dia tadi. Oh my god, fitnah yang benar-benar keji gitu. Ya, orang kayak begini dipercaya sama media nasional loh. TV on itu. Itu tadi podcastnya siapa sih, bang? Si Ari Untung kan? Saya nggak kenal dia. Siapa sih? Cuman gini, bang. Bang Pavel ingat 1-2 bulan yang lalu bahwa KPI akan mengeluarkan atau bahkan sudah disahkan sama presiden kan tentang draft undang-undang penyiaran. Iya. Yang kalau nggak salah itu jadi ancaman buat para YouTuber yang konten-kontennya bakalan sepi konten gara-gara ini undang-undangnya akan mengatur hal-hal yang begitu ketat, dan di situ diterapkan salah satu pasalnya itu mengatakan dilarang buat berita bohong atau konten bohong. Di sini kan berarti udah membuat konten bohong, bang, pemberitaan bohong, kebohongan, ya, bahkan disertai dengan ujaran kebencian kan. Lah orang-orang kayak begini menyebarkan hoak tapi aman-aman saja dan didukung oleh banyak masyarakat bahkan media nasional ya. Ini kan waduh. Pavel yang diincar. Jangan gitu dong, bang. Kita di sini ngomong yang sesuai fakta kan kalau di sini. Nah, ini kebalikannya dengan si Hussein ini. Hussein ini lagi-lagi yang saya dengar apa yang disampaikan lewat channelnya Bang Pavel ini selalu kan tidak ada kebenaran yang dia sampaikan.
Jadi semua yang dia munculkan sebagai apa namanya propaganda kepada masyarakat yang dia pingin untuk berjihad ke sana itu semuanya, hampir semuanya mungkin ya. Walau saya nggak bilang semuanya ya, mungkin hampir lah, biar nggak terlalu ekstrim banget gitu ya. Kebanyakan lah, ini sebuah kebohongan ya. Yang tadi dibilang 7 Oktober itu rekayasanya Israel, seolah-olah itu Israel melakukan penyerangan terhadap warganya sendiri, terus yang dituduhkan adalah Hamas begitu ya. Nah, kalau pengen bukti lebih lanjut lagi, bagaimana mungkin itu dilakukan sama Israel, sedangkan akhir-akhir ini, belakangan hari ini, ditemukan jenazah-jenazah dari korban penculikan oleh Hamas di rumah sakit Al-Shifa. Di bawah rumah sakit Al-Shifa, di terowongan itu. Ada 2 terakhir yang ditemukan meninggal, dibunuh sama Hamas. Bagaimana mungkin? Emang, aduh, ya pokoknya kalau kita mengikuti pola pikir orang-orang seperti ini, Bang Pavel, gitu, ya kita jadi ikut-ikutan apa ya? Ikut-ikutan kayak merasa gimana ya? Kok saya jadi ikut goblok gitu? Bom bulat. Kalau kita lihat desa Kibut itu kan masih diabdikan oleh tentara IDF dan juga sebagai barang bukti sampai hari ini kan gitu. Ya. Bahkan beliau mengatakan itu tidak, ya kebohongan yang sangat nyata ya bro. Memang kebohongan yang sangat nyata. Masalahnya begini, kalau dia bohong untuk dirinya sendiri, terserah dia mau ngapain, terserah aja lah. Ini yang dipengaruhi masyarakat Indonesia, ya. Orang-orang yang ya, iya, gimana ya? Ada nggak? Aku mau ngomongin, mau bilang apa gitu, kayak nggak enak juga sih sebenarnya. Cuman ya mereka itu memang kebanyakan orang-orang yang percaya itu ya orang-orang yang nggak terbelakang begitulah. Mungkin pendidikan mereka juga kurang memadai atau bagaimana, saya nggak ngerti. Percaya begitu saja apa yang disampaikan orang-orang seperti si Hussein ini. Mereka tidak mencoba untuk meng-cross check apa yang disampaikan sama Hussein. Masa iya sih omongan dia bener gitu? Kasian loh maksudnya. Bukannya apa-apa, kita bukannya mengecilkan nalaran orang-orang kita, tapi memang nyatanya faktanya begitu kan. Ya mungkin kita masih bisa memaklumi lah kalau dia berceramah di kampung-kampung yang orang-orangnya masih nggak tahu apa-apa tentang kejadian yang ada di Palestina sana, di jalur Gaza sana ya. Tapi ini yang dia ajak ngomong itu juga orang-orang berpendidikan juga, saya rasa begitu ya. Terus lagi ini tadi video yang terakhir diputar sama Bang Pavel, orang menginjak bendera Israel seolah-olah dia mau memberikan semacam tutorial untuk bagaimana caranya memasuki masjid. Ternyata di bawahnya itu ada bendera Israel. Ini juga saya nggak bisa bayangin kalau seandainya itu dilakukan hal yang sama oleh orang yang berseberangan. Artinya itu bendera Palestina katakanlah seperti itu. Oh, bisa mampus tuh orang. Bener nggak? Bisa terjadi. Maksudnya kalau misalkan yang melakukan hal seperti itu adalah orang-orang yang mendukung Israel katakanlah. Terus benderanya itu bendera Palestina. Nggak bisa dibayangin apa yang bakalan terjadi. Bisa kelar. Jadi kalau mereka meneriakkan tentang kemanusiaan, tapi masih berpihak pada salah satu pihak, ini yang saya kadang-kadang juga nggak habis pikir juga, nggak ngerti lah. Kalau bicara soal kemanusiaan, mau bela Palestina atau apa, ya seperti Bung Rocky tadi bilang, kita simpati lah dengan apa yang dialami sama warga Palestina di Gaza sana. Mereka menderita, betul mereka menderita karena korban peperangan. Ya, iya, kalau misalkan kita punya sesuatu yang bisa untuk membantu mereka, juga kita pengen membantu loh, namanya juga sesama manusia. Apa salahnya? Dan kalau boleh dibilang itu bukan hanya sekedar
rasa simpati atau apa, ya empati lah. Kita turut merasakan bagaimana rasanya mereka menderita di sana. Kita juga nggak pengen merasakan penderitaan yang sama seperti mereka. Kenapa orang-orang seperti mereka yang dipilih menghadapi penderitaan seperti itu? Saya nggak ngerti. Ini kah takdir atau apa atau gimana lah. Tapi yang jelas, dengan statement-statement atau omongan, ocehan dari orang-orang seperti Muhammad Hussein ini, bukannya permasalahan akan menjadi selesai, bukannya permasalahan akan menjadi lebih baik. Lagian dia efeknya itu apa sih kalau misalkan dia mau jihad lah, dia ngumpulin dana lah. Kayaknya di sana juga nggak butuh apa yang diinikan sama si Hussein ini. Lah kalau dia mau jihad, kenapa kemarin waktu di Gaza dia malah melarikan diri pakai minyak goreng? Ini jangan-jangan minyak goreng sebenarnya untuk bantuan Palestina, masyarakatnya jadi dipakai dia untuk buat melarikan diri lagi, dipakein buat mobilnya, mobil diesel, mungkin mobilnya mobil diesel Bang Farel ya, mungkin saya agak sedikit menalar sedikit begini ya, mungkin mesinnya mesin diesel, biasanya pakai solar, karena nggak ada solar dia pakai minyak goreng, bisa jadi mungkin nyala nggak ya Bung Rocky? Nyala nggak kira-kira mobil diesel pakai minyak goreng? Nyala ya? Udah pernah nyoba? Udah. Oh, berarti ente yang bareng sama Husen kemarin? Iya, dia lari duluan, tinggalkan aku dia. Pengecotnya tuh. Iya. Lah ya itu. Jadi ya itu juga sih. Uang donasi dibawa lari loh sama dia. Duh. Jadi kemarin itu dia ngumpulin donasi udah banyak yang ngumpul loh. Udah dapat. Oh, udah. Makanya harusnya orang Palestina tuh berterima kasih sama Mesir dan Israel. Maka donasi 3 pesawat tuh ditahan, nggak boleh. Takut dibawa sama. Iya, model Muhammad Hussein ini. Termasuk minyak goreng mungkin. Iya, minyak goreng diambil. Kejam orang-orang ini. Gak punya perasaan. Jadi, kalau memang betul bantuan dana yang kemarin udah nyampe di sana terus nggak tersampaikan ke masyarakat Gaza, buktinya si Hussein malah pulang, terus gimana ya? Penyalurannya lewat mana? Ya nggak tahu lah itu mekanisme yang mereka jalani sendiri. Kita nggak ngerti apa-apa tentang di sana. Tapi kalau misalkan memang kita mau ngebantu ya, memang solidaritas kita sebagai sesama manusia ya itu satu hal yang logikanya gini. Logikanya gini, Bro. Ketika Jokowi ngomong bahwa sudah ngirim 3 pesawat penuh bahan makanan dan obat-obatan, kemudian ditahan oleh Mesir dan Israel, harusnya kan Pak D ini kan teriak-teriak keluar kan? Apa bantuan kami? Oh, bantuan kami kenapa ditahan? Harusnya seperti itu kan? Harusnya seperti itu. Artinya apa? Segala loh itu, misalnya. Iya. Ada minyak goreng sekarang itu. Iya, ada susu Nestle, ada susu sapi, susu onta, udah lengkap lah. Kurma juga ada kan gitu. Ini kan untuk anak-anak, untuk masyarakat sipil kan harusnya protes. Tapi kenapa nggak ribut? Karena Pak D sudah dikasih tahu oleh PBB, bantuanmu itu salah. Lo bantu bukan bantu rakyat Palestina, tapi gak Hamas, teroris malah kau bantu. Makanya diem aja mereka. Ya akhirnya apa? Berdoa kepada Allah, hancurkan dan binasakanlah Yahudi. Iya. Hanya sebatas kita bermain logika aja. Misalnya bro ngasih donasi untuk korban gempa bumi misalnya kan udah jelas ini satu gerobak terus ditahan sama aparat kelurahan kan pasti protes kan. Iyalah, bantuanku ditahan sendiri ya, uang kita sendiri, bantuan dari kita sendiri kenapa ditahan gitu kan. Harusnya protes betul. Dan itu nilainya berapa kan, miliaran kan. Ini ada protes bro. Iya. Padahal negeri kita punya hubungan diplomatik dengan Mesir. Kenapa ada protes sama Mesir? Kan itu. Tapi ditahan di perbatasan Mesir. Si Retno
Marasudi itu. Oh, Retno aja, Retno sih ora sudi, namanya juga Retno ora sudi. Retno ora peduli. Ah, Jadi teman-teman ngerti maksudnya Bro Rocky ya, Marsudi, ora sudi itu kalau bahasa Jawa itu maksudnya nggak peduli. Retno Marsudi diplesetin jadi Retno Rasudi. Rasudi aku. Ya jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi memang ya buat kita yang waras sih melihat itu semua sebagai satu propaganda murahan lah dari Muhammad Hussein yang mengatakan dengan hal-hal yang berupa kebohongan seperti itu, mengatakan bahwa aksi 7 Oktober yang dilakukan Hamas itu adalah rekayasa Israel lah. Orang-orang atau tentara Israel atau IDF itu dikatakan dungu lah, dipakein pampers setelah diedit gambarnya lah, seperti itulah. Tapi orang-orang di negara kita, orang-orang Indo, ya pendengar-pendengarnya, jemaahnya, mereka percaya dan menyanjung-nyanjung ini sebagai ustadz. Wah, waktu dia pulang itu baru aja nyampe Mesir. Komentarnya ketika saya sesekali sih kadang-kadang suka gitu ya, penasaran juga pengen lihat media nasional kita kayak Tribun misalnya itu kan memberitakan tentang kepulangan Hussein baru nyampe Mesir gitu ya. Saya lihat komentarnya, waduh, ramai banget ya, pokoknya bahasa surga lah yang keluar. Wow, selamat datang, ahlan wa sahlan, wahai ustadz yang tercinta, hatimu sungguh mulia telah membantu masyarakat Gaza. Iya, yang dibantu cuma 1 orang. gini bro, Nah, itu jadi yang dibawa media pulang itu. nasional ini kalau nggak terkontrol, akhirnya banyak isu hoax yang mengatakan prajurit pejuang Hamas sudah berhasil menghancurkan, menenggelamkan kapal induk Amerika. Itu yang saya maksud dari tadi, bro. Jadi berita-berita yang isinya kebohongan yang disampaikan melalui media nasional, bahkan ini orang banyak dipercaya sama media nasional. Contohnya kita tahu sendiri kan, dia sering menjadi narasumber kan di salah satu media nasional itu, dan itu beritanya isinya kebohongan. Apa media yang mewawancari orang ini tidak melakukan cross check? Terus pemerintah membiarkan orang-orang seperti ini untuk membodohi masyarakatnya, ya. Jangan hanya karena seagama lah. Terserah Gini sih bro, kalian mau jihad mau apa, tapi gini bro, ada salah satu butir Pancasila yang sebetulnya tidak diinginkan oleh pemimpin negeri ini, bro. Tujuan pembangunan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, kan? Salah satu tujuan mulia. Tapi pemimpin kita jujur aja ya, tidak ingin rakyat itu pinter, bro. Karena kalau rakyat pinter, maka kekuasaan mereka untuk melanggengkan kekuasaan tirani mereka itu akan terancam. Kalau rakyat pinter, maka mereka lebih tenang. Bener, bro. Makanya kan siapa Buya Sakur kan ngomong, bukan hanya Buya Sakur yang ngomong. Untuk menguasai atau melanggar kekuasaan, maka kebatilan bungkuslah dengan agama. Iya. Kalau udah seperti itu memang orang udah nggak punya pilihan kan? Ya, nggak punya pilihan. Jadi resikonya omong dosa. Omong kosong. Iya. Omong kosong kalau pemerintah ingin rakyatnya pinter tuh omong kosong. Omong kosong kok. Karena kalau rakyat udah mulai cerdas, udah mulai pinter, maka kekuasaan mereka terancam. Kenyamanan mereka terancam. Iya, akan mendapatkan kritik aja. Kritik. Contoh inilah. Ketika Mahfud MD berdoa seperti itu, bro, dia sekarang mungkin nggak bisa tidur, bro. Juga. Malah mungkin dia lagi bertengkar sama Ganjar Pranowo gara-gara lu berdoa yang nggak bener. Ini gimana nggak bisa tidur? Tidurnya enggak, kalau tadi Bro Rocky bilang nggak bisa tidur, gimana nggak bisa tidur? Orang tidurnya di kasur empuk, paling nggak mereknya Olimpik atau apa. Bukan masalah itu, bro. Pikirannya, dia kan juga nonton berita, ternyata doa dia ternyata malah mendapatkan caci maki, bro, dari rakyat. Nah ini ada 2 sisi ya, ada dua katakanlah 2 pihak yang mungkin berseberangan dalam menanggapi pidatonya dia kan tentang doa-doa itu. Barangkali orang-orang seperti Bro Rocky yang mengkritisi keras apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud ini tentang doa-doanya yang mengutuki Israel itu, bagi dia atau bagi beliau, katakanlah, walaupun saya ngomong beliau itu
sebenarnya dalam hati keberatan banget. Beliau, kapan sih panggil beliau, orang dia bukan bapak saya juga. Calon wakil presiden, oke, baru calon kan, belum jadi wakil, baru calon aja udah ngacem banget kayak begitu kan. Bawaannya kita udah ngeri banget kan dengan apa yang jadi programnya dia kan, mereka berdua ini, si Ganjar sama si Mahfud ini. Orang terminal aja bro, orang terminal nih, preman terminal masuk masjid berdoa nggak seperti Mahfud MD doanya bro. Doanya lebih bagus, minta ngasih rezeki supaya bisa ngasih makan anak istri. Itu preman terminal loh bro. Dan di mana-mana yang namanya doa itu meminta kebaikan kan, bukan keburukan kayak. Iya. Ada orang minta berdoa untuk minta keburukan gitu ya. Yang celakanya Mahfud MD, dia ngajak santri berdoa hal yang menabur kebencian. Nah itulah, jadi akhirnya orang-orang yang harusnya menjadi harapan kita untuk masa depan bangsa ini, yang akan menjadi pemimpin di masa depan, menjadi mentalitasnya mental kebencian. Jadi akhirnya makanya kita tidak heran Panji Gumilang yang mencoba mencerdaskan bangsa ini bro, ingin mencerdaskan santri-santrinya, ya. Prinsip atau cita-cita Panji Gumilang adalah mencerdaskan murid-muridnya, santrinya, jangan sampai ketinggalan. Akhirnya apa? Kriminalisasi. Nah, ketemu kan? Iya. Maka tadi saya bilang, pemerintah itu nggak senang rakyat itu pinter. Nyambung. Jadi apa yang disampaikan Bororo kita dinyambung. Akhirnya ke Panji Gumilang. Oh iya. Betul. Lanjut. Maka contoh, ya, ada profesor guru besar dari Universitas Gajah Belendo, ya kan, melakukan kebohongan malah diangkat jadi wakil menteri hukum dan HAM lagi. Kena kasus. Abangnya main iwik-iwik mahasiswinya, sama-sama dosen, sama-sama S3. Ya wes. Ya wes, kan bubar. Tidak diproses polisi. Jadi kalau mau pinter langsung dibungkam, nggak bisa bro. Karena memang prinsip nggak cuma di negara kita aja bro. Prinsip seperti itu nggak cuma di negara kita. Rata-rata pemerintah di negara lain pun tidak ingin rakyatnya pinter. Omong kosong kalau mereka ingin rakyatnya pinter, karena akan mengancam kenyamanan mereka. Iya. Mengancam kelanggengan mereka, kekuasaan mereka, betul. Jadi makanya dengan berbagai macam program yang disampaikan, dia kenapa bro? Ini jalan veteran ya. Jalan veteran apa jadi? Kirain ngomong sama siapa tadi? Iya, oke. Iya, jadi tadi sampai di Panji Gumilang ya, makanya bro kita dibilang kayaknya ke pemerintah kita terkesan seolah-olah tidak pengen rakyatnya pinter. Makanya orang-orang seperti Panji Gumilang yang menyuarakan kebenaran dan membuat masyarakat atau santri-santrinya sebagai anak didik dari Panji Gumilang ini di Al Zaitun ini, kenapa kemudian beliau dikriminalisasi ya? Apakah karena Panji Gumilang ini menyuarakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan santri-santrinya, jadi makanya dikriminalisasi? Saya rasa kok kayaknya ini sesuatu yang kayaknya muskil banget gitu ya. Masa mencerdaskan kehidupan bangsa tapi justru dikriminalisasi begitu. Ya, saya nggak ngerti kenapa Profesor Panji Gumilang ini sampai dikriminalisasi dan sampai sekarang masih bersidang gitu kan. Yang saya tahu beliau ini orang yang cerdas, baik, punya visi ke depan, ya, tapi kemudian kasusnya seolah-olah seperti dibuat-buat, dituduhnya dia menistakan agama, dituduhnya dia melakukan pencucian uang. Dari mana pencucian uangnya? Dia tidak melakukan kejahatan. Logikanya nggak nyampe gitu. Ya. Dan banyak masyarakat yang tahulah bahwa kasus ini juga karena suara Pak
MMD ini. Siapakah MMD? Jangan. Saya kalau mau nyebut langsung kayaknya agak gimana gitu lah ya. Iya, mungkin maksudnya kan karena beliau ini Bro Rocky, ya saat ini kan lagi mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Jadi apapun isu yang ada, karena masyarakat kita sedang gencar-gencarnya mendukung apa yang terjadi di Palestina sana dengan aksi dukung Palestina. Dengan cara yaitu mengutungi dengan doa seperti itu. Mungkin untuk merebut simpati dari calon pemilihnya nanti yang bakal memilih di calon pemilihan presiden nanti di 2024. Tapi apapun itu, ya karena ini sepertinya kok emang nggak ada cara lain untuk merebut simpati dari rakyat untuk nanti memilih di 2024 selain dengan doa yang mengutuki seperti itu. Terkesan bagi orang-orang yang berpikir katakanlah waras atau netral atau jernih katakanlah seperti itu. Masa iya sih doa kok isinya mengutuk bangsa lagi, bangsa Yahudi lagi. Ya walaupun sudah puluhan tahun berlalu ya kasus Holocaust yang dilakukan oleh tentara Nazi Jerman pada masyarakat Yahudi itu betapa mereka mengerikannya. Mereka hidup terlunta-lunta, diusir dari satu negara ke negara lain, di genosida sedemikian rupa, sehingga akhirnya mereka pulang ke negaranya, ke tempat negeri asal mereka di tahun 1948, karena mereka merindukan hidup damai. Akhirnya mereka rindu untuk pulang ke kampung halamannya, tapi begitu sampai ke kampung halaman, diserangnya juga penduduk sekitar atau negara-negara sekitarnya di lingkungan Arab daerah sana. Dan ya syukurnya mereka mampu bertahan dan memenangkan peperangan itu. Bukan hanya itu saja, ada beberapa kali peperangan yang sampai akhirnya perang 6 hari itu ya dikeroyok sama 6 negara atau 7 negara Arab. Tapi puji Tuhan berhasil memenangkan peperangan, dan makanya wilayah Israel sekarang bertambah ya bro ya. Artinya ya karena udah menang perang ya wajar lah kalau misalkan wilayahnya bertambah. Tapi ternyata di balik kemenangan Israel dengan mengalahkan negara-negara Arab dan akhirnya menjadi negara yang berdaulat sekarang, ada duri-duri tajam yang menusuki derap langkah jalan mereka untuk terus maju ke depan, yaitu Hamas. Ya, cuman iya itu tadi kembali ke si Hussein tadi. Hamas itu dianggapnya sebagai pejuang, Hamas dianggapnya sebagai bukan teroris, bahkan dipuja-puja. Saya nggak habis pikir dengan pola pikir si Hussein ini. Terserahlah dia mau menganggap itu apa, tapi tolonglah beritakan yang benar-benar. Ini masyarakat Indonesia, masyarakat luas yang mendengar apa yang dia sampaikan. Dia podcast di YouTube. YouTube yang dengerin itu banyak. Belum lagi di TV nasional. Tersebar kemana-mana. Akhirnya, ya masyarakat kita yang nggak ngerti, makin bodoh gitu loh.